Mesin Sentai Kira Major sudah tamat. Dan mari kita bahas. Seperti apa episode terakhir dari Mesin Sentai Kira Major? Ya, selamat datang kembali di channel Vicky Ricky F. Mesin Sentai Kira Major baru saja tamat, dan di sini saya akan coba membahas ada apa saja sih di episode terakhirnya Kira Major tersebut. Langsung saja kita mulai ke bahasannya. Sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini dan juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Ya, jadi episode kali ini dibuka dengan munculnya para manusia yang berubah jadi becat ya. Sikapnya itu jadi mereka berubah jadi becat, dan terutama di sini ditampilkan yaitu Kaki Harasan. Melihat kejadian itu tuh Mabusina tentunya ya jadi khawatir. Jadi apa sih yang bisa saya lakukan untuk membantu? Ya tapi emang kalau udah dirubah kayaknya gak bisa bantu apa-apa sih si Mabusina-nya. Jadi di sini tuh ada beberapa poin penting. Pertama tentunya para manusia yang dirubah jadi becat, dan juga pertarungan melawan Yodonheim atau Kaisar Yodon. Jadi seperti yang kita tahu, Kira Major itu melawan Kekaisaran Yodon ataupun Yodonheim, dan pada episode kali ini mereka akan melakukan pertarungan terakhirnya dengan Kaisar Yodon. Untuk mengalahkan Kaisar Yodon tentunya tidaklah mudah. Seperti yang dikatakan si Kracula ya di sini. Jadi Kaisar Yodon itu tidak bisa dikalahkan, dan kelemahannya itu hanya ada di kepalanya ataupun di topengnya. Nah, sementara si topengnya itu gak bakal bisa dihancurkan oleh benda apapun. Nah, tapi ada satu waktu di mana si Kaisar Yodon itu dapat membuka topengnya itu ya, si topeng yang kuat banget itu yang gak bisa dihancurin, yaitu pada saat si Kira Major kalah. Jadi di sini pun setelah mendengar itu, tentunya si Juru ataupun si Kirame Red dia mendapatkan Hirame King. Ya, gimana sih Hirame King? Nah, dia pun mendapatkan Hirame King dan membuat sebuah rencana. Rencananya seperti apa? Nanti akan saya bahas. Kemudian setelah ini si Yodona itu di sini mati karena katanya yang melemahkan Kaisar Yodon lah. Jadi adanya Yodona itu yang kelemahannya. Nah, kemudian setelah Yodona mati pun si Kaisar Yodon mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa ya, karena kelemahannya dia itu udah dihilangin. Kelemahan dia itu udah hilang. Karena kelemahannya udah hilang dan dia pun jadi semakin kuat. Sampai-sampai di sini kekuatan para Masin itu gak ada apa-apanya. Jadi udah diserang berkali-kali pun si topengnya bek diserang terus, malah gak membekas sama sekali. Sampai akhirnya dalam pertarungan itu para Masin dan Kira Major pun kalah. Sesuai ungkapan si Kracula, Yodonheim pun membuka kepalanya ya, membuka topengnya sebagai penghormatan sih bilangnya. Jadi si biasanya kalau Kaisar Yodon tuh katanya kalau habis tarung dia buka topengnya buat makan si musuh-musuh yang udah kalah itu. Nah, dia pun buka, dan di sini malah si Kaisar Yodon kaget. Nah, ternyata selama dari tadi itu, selama yang dia kalahkan itu hanyalah ilusi daripada batu Kirame yang Imajia. Jadi ternyata yang dia lawan itu adalah ilusi yang ditunjukkan oleh batu Imajia ya, pokoknya oleh batu Imajia. Ya, di sini pun rencana Hirame King-nya si Juru tadi ternyata sudah ketahuan. Setelah tadi dijelasin rencananya, si Kaisar Yodon pun langsung diserang bersama-sama sih di kepalanya. Wah, dan mental. Dan ya anehnya di sini, tiba-tiba kok si Kaisar Yodon ini jadi kecil ya. Nah, saya juga gak tahu tuh, malah jadi kecil. Nah, jadi habis itu dia ketemu si Mabusina, dan kemudian para Kira Major ini pun melakukan roll call helmetless ataupun roll call tanpa helmet ya. Nah, di sini jujur kesan ini tuh dapat lah, jadi kesan epicnya karena dari muka-mukanya juga itu udah kayak babak belur lah, udah luka-luka, dan kelihatannya itu bagus lah. Tapi saya kira tuh bakal lawan Kaisar Yodon ya bener-bener helmetless. Ternyata cuma roll call-nya aja yang helmetless, yang tanpa helmet. Nah, setelah mereka ngomong datang dengan sifat kilat Mesin Sentai
kira major. Habis itu mereka pun memakai lagi helmetnya dan mulai melawan si Kaisariodon. Dan di sini juga nih si Kaisariodon menurut saya ini di sini gak munculin kekuatannya banget lah. Dia itu hanya mengeluarkan kekuatan seperti mengeluarkan para Becat spesial ya. Becatnya itu pun kuat-kuat ya. Jadi para kira major pun cukup kesulitan buat ngelawan Becat spesial ini, dan akhirnya ya si Tametomo punya rencana untuk melawannya. Ini juga nih yang buat saya kurang suka di episode terakhir ini. Jadi malah si Kaisariodonnya itu diem baik, yang tarungnya itu para si Becatnya itu yang spesialnya itu. Sementara dia diem baik di situ merhatiin. Oh ya, ini sorry ya kalau ada suara ini tahu bulat lagi ada ini di luar. Nah kemudian pas ngelawan Becatnya ini bisa dibilang pergeseran kameranya tuh epic lah, bagus. Jadi dari ada geser muter bagus lah itu. Saya suka itu pergerakan kameranya bagus. Nah kemudian dari pas saat ini tuh mereka bertarung, si Mabusina kayak ngomong ngomong sambil megang para Kirame-stone lah, yaudah itu mah pokoknya lewat. Nah setelah si Mabusina ngomong-ngomong gitulah, kemudian lah ya si Kaisariodon pun akhirnya kalah. Dan ya seperti tadi saya bilang, Kaisariodon itu diem baik, jadi dipanah sama si Juro pakai Kirame Arrow. Sama Destria juga, dia tuh cuman diem aja dan cuman bilang, masakah aku kalah? Tidak mungkin, masa aku kalah? Jadi cuma ngomong kayak gitu aja, gak ngeluarin kekuatannya, gak apa lah. Ya jujur ini untuk episode yang ini endingnya ngelawan bos akhir kurang ada kekuatannya, kurang puas sih. Lebih puasan pas episode sebelumnya lah, pertarungan lawan yang sebelumnya. Kalau ini kayak kurang puas di pertarungannya. Dan setelah Kaisariodon dikalahkan, para manusia yang berubah jadi Becat kemudian bisa pulih kembali dan ya dia bebas lagi, udah gak kepengaruhi oleh Becat lagi ya. Nah setelah itu pun si Kakihara yang ngomong, kamu berhasil ya Atsuta. Asik ya. Jujur ini sebenarnya mah karakter Kakihara sama si Juro itu pas ini lumayan suka lah, saya lumayan suka. Dan meskipun Kakihara itu di episode terakhir kali dia kelihatan tuh pas dulu episode 20-an lah mungkin ya, itu tuh kayak marah-marah tapi malah kayak senang gitu, kayak senang sama si Atsuta atau si Juro. Nah jadi dan mereka pun berhasil mengalahkan Kaisariodon dan peluk-pelukan, senang-senang ya udah. Dan kemudian waktu pun beralih 3 bulan kemudian. Nah, di 3 bulan itu gila ini teknologinya di sini Kira Major kayak berkembang pisan. Sampai rapat aja virtual, malah virtual kayak nunjukin asli. Sementara itu virtual loh masuknya. Dan si Juro pun ketemu lagi sama teman-teman lamanya para Kira Major. Kayaknya sih udah lama gak ketemu ya, 3 bulan. Kayaknya 3 bulan itu gak ketemu. Ya kayaknya sih. Dan di sini udah kelihatan kayak beda lah. Si Sena kayaknya udah jadi pelari yang profesional dari pakaiannya lah. Terus si Tametomo kayaknya udah jadi gamer juga yang lebih hebat lagi mungkin lah ya. Nah terus si ini Sayo, dia kayaknya udah jadi dokter yang lebih hebat lagi juga. Sementara ini si Guru dia malah pas ketemuan masih pakai baju Kira Major. Mungkin ya kayaknya sih udah jadi aktor terkenal juga sih, cuman masih aja pengen pakai baju lama. Nah ya kemudian setelah ini setelah mereka ketemu pun mereka pindah lagi dari kantor Karat tempatnya ke Kristalia. Jadi setelah keempat Kaneyama dan terkumpul, si Mabusina sama si kakaknya meminta agar Kristalia itu dipulihkan. Nah jadi selama 3 bulan itu pun kayaknya mereka mengembangkan lagi Kristalia agar lebih bagus lah ya. Nah dan di Kristalia ternyata malah ada patung
para Kira Major. Dan setelah itu tiba-tiba lagi nih si Kakihara muncul entah dari mana, muncul padahal lagi rapat virtual ya. Tapi dia bisa muncul. Ya emang sih. Ya namanya juga virtual, pasti di dunia nyata ya. Si jurunya lagi sama si Kakihara tiba-tiba datang dan lah ya udah muncul deh si Kakihara di rapat virtualnya. Nah, di sini dia itu kayak marah-marah, minta gambar yang bagus, tapi malah si Juru gambarnya si para Zenkaiger. Nah, jadi kayak di sini bisa dibilang cameo juga sih mungkin lah ya. Cameo Zenkaiger sedikit. Mungkin buat nanti movie selanjutnya antara movie crossover Zenkaiger sama si Kira Major. Nah, gak tau lah pokoknya di sini dimunculkan gambaran Zenkaiger. Dan ya setelah setelah si Kakihara bacot lah ngomong marah-marah, ya si jurunya gak mau ngegambar lagi karena dia udah dapet hero making yang baru katanya. Dan ya episode ini pun ditutup dengan gambar yang tadi, gambar si Zenkaiger dan juga gambar para Kira Major. Jadi kurang lebih Kira Major ini tuh bisa dibilang bagus menurut saya, tapi di episode terakhirnya itu saya kurang suka, jujur kurang puas di pertarungannya. Biasanya episode akhir tuh pertarungannya bagus, tapi ya ini bagus sih pergeseran kamera, tapi si kekuatan Kaisar Yodonya malah gak terlalu dikeluarin maksudnya, gak terlalu dikeluarin. Padahal mestinya Kaisar Yodonya tuh hebat dan kuat, tapi malah kalah dengan ya begitu aja. Dan ya oke, kurang lebih ya segitu aja. Jadi di sini kayaknya sih ya, kalau menurut saya nanti gambar yang tadi tuh gambar si Zenkaiger itu bisa jadi buat cameo sih lah. Bisa jadi buat cameo juga, buat entah nanti movie selanjutnya ataupun ya kayaknya sih buat movie selanjutnya sih. Nah, oke, dan tentunya di episode terakhir ini seperti halnya episode yang lain ditutup dengan hands off antara Sentai lama dan Sentai yang akan menggantikannya. Di sini kelihatan si Kira Major itu hands off dengan si Zenkaiger, yang menandakan season selanjutnya diserahkan ke Zenkaiger untuk menemani tayangan Super Sentai. Nah, ya pokoknya gitulah. Dan kurang lebih cukup segini aja untuk video kali ini ya. Jadi untuk ke depannya kalau saya sempat lah ya, saya akan coba membahas dan ya membahas lah episode-episode di Zenkaiger itu, di masin lagi di Kikai Sentai Zenkaiger, yaitu serial Super Sentai yang akan tayang pada minggu depan tentunya. Nah, saya akan coba apakah bisa atau enggak, ya lihat saja nanti. Jadi akhir kata, sampai jumpa lagi di channel Vicky Rikiev.